terlebih dahulu. Pandangannya fokus ke depan ke bawah. Pandangannya fokus. Nah, bagus semuanya. Sudah beres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, kita cek dulu tetangga kanan dan kiri kalian. Apakah teman-teman kalian masuk semua? Masuk. Bagus. Alhamdulillah semuanya masuk. Nah, anak-anak, kalian tahu nggak kalian sekarang akan belajar apa? Nggak tahu. Nah, sekarang fokus ke Bapak nih. Kalian lihat Bapak. Bapak tersenyumkan? Nah, itu. Sedih, Pak. Nah, selanjutnya apa yang akan Hafiz lakukan kepada Hafiz? Manasih. Memeluknya, Pak. Ya, Pak. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenali perasaan. Tujuan pembelajaran adalah agar kita semua bisa mengenali perasaan kita dan teman-teman. Kita akan belajar mengenai macam-macam perasaan. Kenapa sih kita harus belajar macam-macam perasaan? Iya, Emil, betul. Agar kita tahu apa yang dirasakan oleh orang lain dan kita juga bisa memberikan respon yang baik kepada orang tersebut. Nah, sekarang Ibu punya video pembelajaran. Nah, kita lihat dulu ya. Hari ini kita mau belajar tentang perasaan. Kalian pernah merasa senang atau sedih? Apa itu perasaan ya? Perasaan itu apa yang kita rasakan dalam hati. Misalnya, saat Caca mendapatkan hadiah, Caca akan merasa senang. Dia sedang mencari-cari mainannya, ternyata mainannya hilang. Dia akan merasa sedih. Saat Caca diejek temannya, Caca akan merasa marah. Saat Bio dikejar-kejar anjing, dia akan merasakan takut. Nah, itulah contohnya. Kita semua boleh punya perasaan, tapi kita harus bilangnya baik-baik ya. Macam-macam perasaan. Senang kalau diajak main. Sedih kalau tidak diajak main. Marah kalau mainan diambil. Takut kalau mati lampu. Bangga saat mendapatkan juara. Malu kalau mempunyai salah. Kamu pernah merasakan yang mana? Semua boleh kok. Namanya juga perasaan. Cara bilang perasaan. Kalau kita punya perasaan, kita bisa bilang seperti ini ya. Ini adalah contohnya. Aku senang karena bisa main. Aku sedih karena bonekaku hilang. Aku takut suara petir. Aku marah karena aku dimarahi. Aku bangga karena bisa naik sepeda. Nah, seperti itu. Bilangnya pelan-pelan dan sopan ya. Hargai teman. Kalau teman kita sedih, jangan ditertawakan ya. Kalau ada yang takut, kita temani. Kalau dia marah, kita peluk dan bilang, yuk tenang dulu, nanti juga balik lagi. Teman yang baik itu teman yang sayang kepada temannya. Nah, sekarang kalian sudah tahu tentang perasaan. Ingat ya, semua perasaan itu boleh, tapi kita harus bicara yang baik dan sopan.
betul Emil. Biasanya kaget itu ketika mendengar sesuatu yang keras atau menangkap seperti itu. Nah, yang keempat, lihat perasaan apa ini? Ciri-cirinya apa? Murung. Iya betul. Yang kelima, sedih. Ciri-cirinya apa? Nangis. Air mata. Iya betul. Yang kedelapan, bingung. Kita bingung kalau lagi apa? Lagi banyak tugas. Iya banyak tugas, mencari sesuatu yang ada pintar ya. Nah, sekarang Ibu punya ice cream. Ibu contohin dulu ya. Jadi lagunya itu kita pergi ke Acacia. Oke, Ibu contohin. Saat aku kakak. Aku akan menangis saat merasa marah. Aku akan cemburu saat terkejut. Jantungku debar-debar. Bisa semua? Bisa. Nah, baik, sekarang Ibu juga punya games ya. Kalau Ibu bilang hari ini saya merasa senang, berarti kalian tunjukkan ekspresi senangnya. Kayak kalau misalkan Mimpi itu senang. Nah, misalkan Mimpi senangnya itu lompat-lompat, gak apa-apa Mimpi lompat-lompat. Nah, kalau Ibu bilang hari ini saya merasa sedih. Misalkan Dina nih, Dina sedihnya itu gini-gini, menangis, boleh gimana? Terus kalau misalkan Farel kalau marah itu suka nendang-nendang, gak apa-apa nendang-nendang. Ekspresikan perasaan kalian, oke? Oke, mulai ya. Hari ini saya merasa sedih. Hari ini saya merasa senang. Hari ini saya merasa marah. Oke, tepuk tangan buat kita. Nah, sekarang Ibu akan bagi kalian menjadi 3 kelompok, ya. Oke. Jadi nanti kalian akan mengisi LKPD yang Ibu berikan. Nah, LKPD ini kalian isi mengenai perasaan kalian ya, atau pengalaman kalian. Misalkan kelompok 1 dapat perasaan marah, ceritakan perasaan saat kalian marah. Terus kelompok 2 misalkan kalian dapat perasaan yang sedih, ceritakan peristiwa sedih kalian. Paham? Paham. Oke, karena di sini Ibu sudah bagikan kelompok sebelumnya. Kalian tinggal mengisinya saja. Oke, baik. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3 ya. Ayo silakan berdiskusi. Guys, kelompok Adis itu kelompoknya berarti bahagia. Ceritakan pengalaman bahagia Adis dan teman-teman. Udah Bu, udah. Yang
mereka semua tertawa bersama saya. Sekaligus mereka menghibur saya. Ya, seperti itu. Iya, tepuk tangan buat yang ini. Terima kasih ya. Selanjutnya Regina, silakan Regina. Nah, peristiwa marah yang pernah saya alami bersama teman adalah saat mainan saya dipinjam tanpa izin. Saya merasa marah dan kesal pada teman saya. Setelah itu, kami berbicara baik-baik dan saling meminta maaf. Akhirnya, kami kembali berteman dan bermain bersama lagi. Oke baik, berarti kelompok Regina ini kalau misalkan mainannya itu dipinjam, mereka akan marah. Maka kalau misalkan kalian mau meminjam barang kepada orang lain itu harus izin terlebih dahulu. Ya, terima kasih Regina, tepuk tangan buat Regina. Selanjutnya ada Farel. Jadi peristiwa sedih yang saya alami bersama teman adalah saat teman saya pindah sekolah karena merasa sedih karena tidak bisa bermain dan belajar bersama lagi. Iya, Farel ini sedih ketika temannya pindah. Tepuk tangan buat Farel. Oke, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Sebelumnya ibu ingin mendengar pendapat kalian. Apa yang kalian pahami tentang pelajaran mengenal